Selamat malam, sedulur dimanapun saudara berada. Kita bahas materi, tapi kita ngopi dulu. Ya, secangkir kopi pahit, biar kita bicaranya lebih santai lagi, membahas materi ini. Hari ini kita akan membahas yang masalah hidup kita, tapi lebih kepada bagaimana kita membangun hidup kita ini yang sesungguhnya, apa saja sebenarnya yang membuat ketika kita hidup ini tidak berhasil. Ini yang harus kita pelajari ya, karena selama kita hidup kita akan terus belajar, tidak ada waktu untuk tidak belajar, karena belajar di kehidupan itu memerlukan waktu seumur hidup ya. Kita akan membahas tentang bagaimana kita membangun hidup kita itu seperti menyusun puzzle ya. Saya menganalogikan hidup kita itu seperti puzzle. Puzzle hidup kita itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Jadi kita tinggal menyusunnya saja satu persatu, memasukkan setiap potongan-potongan puzzle itu ke dalam hidup kita. Jadi karena kita diciptakan oleh Allah, ya kita sudah ditentukan sejak semula, sudah dipanggil sejak semula ibaratnya, sudah diarahkan sejak semula untuk membangun hidup kita sendiri. Nah, karena itu Allah memberikan kita sebuah bentuk kehidupan berupa puzzle, dan kitalah yang akan menyusunnya. Nah, masalah di dalam kehidupan kita adalah kadang kita tidak mengerti bagian-bagian kehidupan kita yang harus kita susun. Ya, jadi ini untuk mempermudah kita mempelajari kehidupan kita seperti puzzle itu. Ya, kadang kita menempatkan sesuatu di tempat yang salah. Ya, itu kan perlu bongkar pasang lagi ya kan. Nah, demikian kan ketika kita menyusun puzzle, kalau kita meletakkan di tempat yang salah, maka kita akan bongkar lagi. Nah, masalahnya kadang-kadang membuat kesalahannya begitu banyak, bukan cuma satu potongan puzzle yang kita tempatkan di tempat yang salah. Tapi kalau begitu banyak, maka kita akan bongkar begitu banyak. Tetapi kalau hanya satu, dua potongan puzzle yang kita pasang, kita susun, nah itu akan lebih mudah. Nah, hidup itu ibarat puzzle. Segala sesuatu di dalam hidup kita itu berada di tempat yang harus tepat dan benar. Ingat ya, tepat dan benar. Jadi bukan cuma tepat saja, tapi harus benar. Karena kalau kita melihat puzzle, bentuknya itu semua hampir sama. Warnanya mungkin agak yang berbeda, tapi ada warna yang sama. Tapi ketika kita menyusunnya salah, maka akan terbalik. Ya kan, atas akan menjadi bawah, samping menjadi bawah atau menjadi atas. Nah, kalau kita tidak menyusunnya, ya kita akan membongkar ulang. Nah, banyak manusia hidup, kitalah hidup ya, seringkali bongkar pasang, seringkali akhirnya meraba-raba ya. Sebenarnya Allah menciptakan kita dengan potongan-potongan puzzle yang sudah ditentukan sejak semula gitu kan. Kita sebenarnya tinggal memasangkannya. Nah, masalahnya karena kita ini merasa pintar gitu kan. Nah, kenapa kita merasa pintar? Kadang-kadang rohaniawan pun di dalam menyusun hidupnya itu tidak pernah bertanya kepada Allah, ini tempatnya di mana, ini lokasinya di mana, sehingga kita bisa menyusunnya sesuai dengan petunjuk ya. Jadi saya dulu seorang motivator dan trainer ya. Biasanya ketika sebuah tim kita kasih puzzle yang besar, lalu kita acak-acak puzzle-nya, tetapi kita punya satu gambar yang kita tunjukkan. Inilah bentuk gambar puzzle-nya yang harus kalian susun. Jadi sudah dikasih tahu, dan mereka suruh melihat di dalam hitungan 5 detik sampai 10 detik supaya mereka bisa membayangkan. Mereka menyusun seperti gambar yang kita beritahukan. Sebenarnya demikian juga Allah kepada kita. Cuma masalahnya kita tidak mau melihat Allah, kan begitu. Ya, ini ngomongnya soal Allah terus gitu kan, dari sesi 1 sampai sekarang sesi
29. Tapi ya memang begitu. Hidup kita karena milik Allah gitu loh. Jadi walaupun saya menolak bahwa channel ini channel agama, tetapi ya gimana, bahwa manusia memang hidupnya begitu. Ada kebutuhan rohani, ada jasmani, ada kebutuhan jiwa, dan semuanya kembali kepada Allah karena Allah yang menciptakan kita. Jadi kita harus kembalikan terus kepada Allah gitu kan. Apa yang mau dia buat, apa yang dia tunjukkan kepada kita, kita menyusunnya. Oke. Saya menceritakan ini supaya kita memudahkan saja memahami hidup kita, ya. Ketika kita menaruh cita-cita kita di mana, ketika kita menaruh hidup kita di mana, keluarga kita di mana, ya. Kita harus susun seperti kita menyusun puzzle. Nah, kalau yang bukan bagian kita tidak bisa susun. Misalnya puzzle milik orang lain yang kita masukkan ke dalam kotak puzzle kita, itu kan tidak bisa. Ya, kita iri sama orang, kok kelihatannya itu potongannya bagus, kita bawa ke dalam kotak puzzle kita. Nah, ternyata dari segi warna, gambar dan segala macamnya itu tidak bisa, tidak cocok, dan akhirnya mengacaukan gitu kan. Tidak berhasil lah hidup kita, akhirnya tidak tersusun dengan rapi. Jadi cara-cara contohnya, misalnya kita ketemu wanita cantik, seksi gitu kan, kaya, lalu kita ingin ini menjadi bagian puzzle kita. Wah, kita ingin jadi istri kita ingin jadi bagian dari hidup kita. Tetapi kalau itu memang bukan bagian puzzle kita, ya kita tidak bisa memaksakan diri itu untuk ditempatkan di bagian hidup kita. Demikian juga ya, kita ini kan bersosialisasi, kita ketemu si A, si B, si C, kita ketemu orang-orang di dunia ini dari kita masih kecil sampai besar gitu kan. Nah, ada bagian-bagian itu yang memang tidak bisa kita masukkan ke dalam hidup kita. Ketika kita masukkan itu menjadi kacau gitu kan. Ya, beberapa kali saya bertemu dengan banyak orang, ya, dari bisnismen, ya kan, rohaniawan segala macamnya. Ada bagian-bagian yang tidak bisa saya paksakan untuk saya bisa terhubung terus dengan mereka, walaupun itu rohaniawan misalnya, walaupun itu bisnismen, ya, karena itu akhirnya nanti tidak akan menguntungkan bagi puzzle kita, karena nanti menjadi kacau karena kita memaksakan gitu kan. Sama saja tadi ketika kita salah memilih istri, kita salah memilih jalan hidup, kita salah memilih keyakinan misalnya, kita salah memilih bisnis. Nah, itu kan salah satu contoh puzzle-puzzle salah yang kita masukkan dengan paksa ke dalam kotak puzzle kita. Padahal ginilah, saya seorang petani dan saya menemukan kedamaian, saya menemukan jalan yang benar di kotak puzzle saya ketika saya jadi petani. Saya bisa jadi apa saja. Saya pernah jadi salesman, saya pernah jadi pengawas di sebuah perusahaan. Tapi alasan tujuan saya ke sana itu misalnya tujuan yang salah gitu kan. Oh, uang gitu kan. Oh, ini kemewahan segala macamnya. Nah, ketika saya menjadi petani, saya menyusun mulai hidup saya sebagai seorang petani. Dan itu damai-damai saja sampai hari ini ketika COVID dan begitu banyak masalah keuangannya, saya mengalami kedamaian. Jadi karena pasalnya saya susun sesuai dengan apa yang Allah berikan di dalam hidup saya. Bahwa hidup saya misalnya menjadi seorang petani, satu pasal, istri saya ini, anak saya ini, saya berhubungan dengan ini. Dan dimasukkan satu persatu. Mungkin saya juga percaya ketika saya membuka channel YouTube ini, dan untuk menyampaikan segala sesuatu karena saya ingin menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Jadi tujuan saya buat channel YouTube ini bukan cari uang gitu. Ya, terus terang ketika saya berdoa, saya tidak berharap untuk mengejar uang di channel YouTube ini, walaupun nanti siapa tahu setelah 4.000 jam tayang ya tetap bisa dapat uang gitu kan. Tetapi bukan itu tujuannya, tapi saya ingin lebih bermanfaat bagi kita semua supaya kita belajar kan. Kalau itu mau urusan terakhir. Nah, tetapi ada juga orang yang misalnya membuka channel YouTube, membuat channel YouTube, memang tujuannya materi, segala cara dia usahakan bagaimana supaya dapat misalnya 1.000 subscriber, supaya mendapat bagaimana 4.000 jam tayang, bahkan dengan cara-cara yang tidak jujur banyak sekarang gitu kan, karena tujuannya uang gitu kan. Nah, itu contoh sebenarnya puzzle yang ada di dalam hidup saya dan hidup saudara juga mungkin seperti itu.
Nah, setiap bagian puzzle itu, walaupun bagian dari puzzle itu, ya, karena biasanya di dalam puzzle itu sudah sebenarnya aslinya utuh, tapi lalu dipotong-potong dan dicabut-cabut dan lalu kita masukkannya. Semuanya kan sama sebenarnya. Nah, artinya ada bagian dari puzzle itu sendiri. Tetapi ketika kita salah menempatkannya, salah memasukkannya, itu akan menjadi hal yang salah. Sama aja seperti misalnya kita punya anak, punya istri, punya pekerjaan. Itu adalah bagian dari hidup kita. Tetapi ketika kita salah, ya kan, meletakkannya di mana, salah orientasinya, ya banyak orang berkeluarga, punya pekerjaan, orientasi pekerjaan lebih penting daripada keluarganya misalnya. Nah itu kan kacau. Ya misalnya kerjaan itu jauh lebih penting daripada keluarga, itu juga akan kacau. Ya kan? Istri lebih penting daripada anak, ini juga akan kacau. Jadi banyak hal yang, bahkan saya ketemu dengan rohanian, mereka bilang agama lebih penting daripada keluarga. Nah akhirnya hidupnya keluarganya kacau. Dia beragama pun akhirnya juga jadi kacau, karena ketika pikirannya kacau itu tidak bisa akhirnya menyusun kehidupannya itu dengan baik. Nah itu contoh lah ya kan, sesuatu itu benar, sesuatu emang bagian dari hidup kita, tetapi ketika kita salah orientasinya, salah mengaturnya, salah menempatkannya, maka segala sesuatu akan menjadi kacau. Demikian juga dengan uang, demikian juga dengan rumah gitu kan. Banyak orang akhirnya sengsara karena punya uang gitu kan. Banyak orang akhirnya celaka karena punya mobil, punya kendaraan gitu kan. Karena mungkin ada hal-hal yang salah yang bagaimana menempatkannya gitu kan. Bahkan orang menganggap bahwa hartanya jauh lebih penting daripada Tuhan, hartanya jauh lebih penting daripada anaknya gitu kan. Pekerjaannya jauh lebih penting daripada rumah gitu kan, rumah dia di mana tinggal ya. Itu pun sesuatu yang salah gitu kan, sesuatu yang akhirnya membuat manusia tidak bahagia. Ya kan? Misalnya Tuhan telah menentukan rumah itu seperti surga bagi hidup kita, tetapi orang tidak melakukannya itu karena pekerjaan, ya karena uang dan harta. Nah itu aja sudah membuat puzzle itu benar, tapi tempatnya yang salah. Nah itu yang harus kita bangun. Nah puzzle yang diberikan Allah itu kan seperti destiny, seperti takdir yang harus kita jalani dan kita susun. Jadi kalau kita mau menjalaninya dengan baik dan kita mau menyusunnya dengan baik, maka hidup kita akan normal gitu. Oke saja dan berbahagia. Ya kan? Ketika orang menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi pegawai, menjadi buruh, menjadi apapun gitu kan. Itu ketika dia nikmati puzzle-nya dan menempatkan segala sesuatunya dengan baik dan benar dan tepat, ya kan? Maka itu akan baik-baik saja. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa orang yang ilmu agamanya jauh lebih baik, tidak bisa. Orang yang kehidupan ekonominya lebih bahagia, ya tidak bisa. Kenyataannya begitu banyak kan. Kita akhirnya salah, kok bisa gitu. Akhirnya kita bertanya, kok orang itu hidupnya bisa? Agamanya luar biasa tetapi anaknya narkoba gitu. Agamanya luar biasa tetapi istrinya pergi gimana? Agamanya luar biasa tetapi kok hawanya nafsu terus, birahi terus kan. Hal seperti itu, dan akhirnya ketika kesalahan-kesalahan itu didapatkan, dibelalah dengan dasar-dasar dalil-dalilnya masing-masing setiap orang ya. Nah, ketika menyusun puzzle ini dalam kehidupan kita tuh harus sabar. Kalau cepat-cepat menyusun puzzle, ya saya dulu biasanya memerintahkan para peserta trainer itu, kalian dikasih waktu 15 menit. Ya. Biasanya karena waktunya cepat, mereka panik, dan karena panik akhirnya menyusun segala sesuatunya itu salah dan akhirnya dibongkar ulang. Nah, di dalam kehidupan pun demikian sebenarnya. Mungkin umur kita akan 70-80 tahun. Itulah waktu yang ditetapkan bagi kita oleh Allah untuk menyusun puzzle kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita santai di awal, tapi ketika kita sudah menua, lalu kita mulai panik karena ini belum, itu belum, segala macamnya yang ini. Nah, akhirnya malah di masa tua kita tidak bahagia karena membuat puzzle hidup kita tuh hancur gitu kan. Wah, anak gini, istri gini, hartanya gini, dan
pekerjaan semua berantakan. Nah itu contoh ya, ketika kita tidak tepat waktu, ketika kita terburu-buru atau tergesa-gesa, maka akan ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Misalnya ada orang, ya kan, ya misalnya dia ditakdirkan untuk menikah gitu, tapi dia buru-buru, cepat-cepat, akhirnya dia mendapatkan satu puzzle yang salah, ya istri yang salah lah, seharusnya bukan itu jadi itu gitu. Misalnya hal-hal seperti itu tuh banyak terjadi, akhirnya berantakan, bercerai, dan nanti menikah lagi dengan yang lain. Kenapa? Karena mengambil puzzle yang bukan puzzle kita gitu kan. Contohnya seperti itu, karena kita tidak sabar untuk segera melakukannya. Nah karena berasal dari Allah, maka kita memerlukan hikmat dari Allah, karena puzzle kehidupan kita dari Allah. Sama seperti saya dulu jadi trainer, saya kasih tahu dulu, inilah gambarnya, kalian harus menyusun puzzle seperti gambar ini, ya kan. Sama Allah juga sebenarnya kepada kita begitu, kita diberikan pengetahuan. Nah masalahnya kita tidak bertanya sebenarnya bayangan gambarnya seperti apa sih gitu kan. Nah itulah yang akhirnya orang menemukannya itu di dalam namanya destiny gitu kan. Bahwa saya sebagai petani, ya saya menikmati hidup saya sebagai petani. Berarti Allah membangun puzzle kehidupan saya sebagai seorang petani, sebagai seorang bapak dari beberapa anak gitu kan. Nah itu yang saya nikmati, dan itu enjoy saja menikmati gitu kan. Akhirnya tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, tidak lagi ada lagi yang harus dibongkar pasang, karena semuanya sudah tepat. Masang tempatnya tepat, ya tinggal sampai waktunya berakhir ya. Kalau umur saya nanti 100 tahun ya berarti saya akan menyusun terus puzzle itu. Yang penting saya tidak akan membongkar pasangnya lagi ya kan. Nah, setiap orang kan punya puzzle yang berbeda, jadi kita tidak bisa mengambil puzzle orang lain. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Nah kadang-kadang dalam hidup kita iri sama orang lain, kita iri sama orang kaya, kita iri sama orang yang berpendidikan tinggi, kita iri sama orang yang punya sawah yang luas, kita iri sama orang yang punya rumah yang bagus, kita iri sama orang yang punya mobil yang bagus. Nah kadang-kadang kita memaksakan. Ya saya punya pengalaman sendiri. Jadi dulu waktu masih hidup susah, mulai usaha, saya kepengen sekali punya mobil. Ya kan, saya kadang berdoa. Jadi sekarang saya lucu, kenapa saya harus punya mobil gitu kan. Terus itu kan, terus jadi terobsesi, saya ingin punya mobil gitu kan. Nah terus anak saya yang kecil ini besar. Nah biasanya saya naik motor kemana-mana bertiga sama istri dan anak saya. Tapi ketika anak saya besar, ya sekarang sudah mulai SMP, ya yang ketiga. Nah kita tidak mungkin naik motor dengan 2 orang penumpang, jadi bertiga dengan badan yang sudah besar-besar gitu kan. Nah kadang kepikiran juga ingin punya mobil gitu kan. Terus wah kita harus punya roda 4. Nah akhirnya saya berdoa saja lah, pengen punya kendaraan roda 4, dan terjawab. Beli motor satu lagi kan rodanya jadi 4 juga. Jadi saya tidak memusingkan untuk beli mobil. Walaupun apa ya, ya dengan keluarga yang bertambah itu kalau mau pergi kemana-mana ya mau nggak mau kan secara logika harus bawa mobil. Tetapi ya dengan 2 motor itu kan bisa pergi, saya bisa pergi berempat ya kan, dan kita menikmati perjalanan dengan itu. Jadi itu tidak dipusingkan sama saya. Udahlah, inilah susunan puzzle kita. Kita tidak berharap lagi punya mobil. Dan saya malah ketawa kalau saya ingat berdoa sungguh-sungguh kepada Allah gitu kan. Tuhan, aku ingin punya mobil, cukupkan uangnya, kerjaan. Aduh, sekarang saya ketawa malah kalau saya teringat akan keinginan saya itu, karena itu terlalu muluk gitu kan, dan tidak berguna juga kan. Ya sekarang buat apa beli mobil? Saya sudah menikmati hidup saya, pulang pergi ke kebun tiap hari, ya mobil juga pasti nongkrong lah di garasi itu. Kalau saya punya mobil, siapa yang mau bawa? Ya kan? Siapa yang mau makainya? Ujung-ujungnya kita cuma akan buang-buang uang doang, gitu kan? Karena punya mobil. Jadi contoh itulah. Jadi saya tidak lagi mengingini apa yang bukan puzzle dari bagian hidup saya. Ya, kalau suatu saat saya akhirnya Allah memberikan saya mobil, ya alhamdulillah gitu. Tapi saya tidak mengingini itu kalau memang itu bukan bagian dari puzzle hidup saya, ya kan? Sekarang saya bahagia tanpa mobil gitu kan. Ya, jadi hal inilah yang kita harus pelajari. Menyusun puzzle itu tidak mudah.
perlu kesabaran dan waktu. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, supaya kita tidak membangun ulang hidup kita. Saya banyak punya teman yang ketika umurnya 40-50 tahun, mereka harus membongkar ulang hidupnya. Kan kasihan ya, seharusnya sudah menuju masa pensiun, tetapi akhirnya dia harus berpisah dengan anaknya, dengan istrinya, semua berantakan gitu kan. Walaupun tidak bercerai misalnya, tetapi keluarga ini menjadi keluarga yang berantakan karena waktu menyusunnya salah. Ya, ada orang yang sudah tua gitu kan, hartanya yang dia kumpulkan jauh-jauh hari dari masa muda, akhirnya sampai tua malah jadi perebutan anaknya gitu kan. Sedih kan? Sampai orang tuanya itu tidak punya tempat karena rumah yang ditempati oleh sang orang tua ini juga diperebutkan oleh anaknya. Bayangkan, hidupnya jadi menyedihkan sekali kan, karena waktu mudanya dia membangun puzzle kehidupannya dengan di tempat-tempat yang salah, ya tidak tepat gitu kan. Nah itu yang harus sebenarnya kita jadi pelajaran. Kita mudah-mudahan kita tidak mengalami, tetapi setiap pelajaran yang orang alami seharusnya kita menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita tidak mengalami hal yang sama yang dilakukan atau yang terjadi pada orang lain. Jadi saudara, mari kita mulai minta hikmat kepada Allah. Kita berdoa di mana kita akan menyusun puzzle-puzzle kehidupan kita, bagian-bagian kehidupan kita, supaya di masa tua nanti kita tidak akan membongkar ulang. Saya sedih melihat teman-teman yang umurnya 70-80 tahun, ya, mereka sepertinya harus membongkar ulang kehidupan mereka, karena semua yang dibangunnya itu sepertinya salah, dan itu membawa penderitaan. Menderita di masa tua itu sangat hal yang menyakitkan, ya, sesuatu yang sangat menyakitkan. Kita mendengarnya, melihatnya saja sedih gitu kan. Kenapa bisa orang yang menyusun kehidupannya lagi mudanya baik, justru di masa tuanya dia harus seperti membongkar ulang, sepertinya salah punya anak, salah punya istri, salah punya pekerjaan, sehingga semuanya salah gitu kan. Nah itu yang harus jangan terjadi sama hidup kita. Karena itu mari yuk, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih bisa punya tenaga, mintalah hikmat kepada Allah supaya kita bisa menyusun kehidupan kita dengan baik. Ya, kita sambil santai, tapi kita coba merenung dari hari ke hari bagaimana kita membangun puzzle kehidupan kita supaya akhirnya kita bisa menyusun seluruh puzzle kehidupan kita sebelum kita waktunya habis gitu kan. Karena saya dulu selalu mengasih waktu, kasih timer buat peserta, waktunya harus sekian. Kalian harus menyusun puzzle dengan baik. Jangan sampai ketika waktunya sudah habis, puzzle itu tidak tersusun dan akhirnya membuat kita menyesali apa yang sudah kita buat. Dan kita sudah tidak ada waktu lagi untuk membongkar pasangnya. Apalagi menyusunnya kembali ketika usia kita sudah tua dan tidak bisa apa-apa. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah mau merenung bersama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat. Salam secangkir kopi.